Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunnisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas nomor 3 dari algoritma pemrograman, di mana kita diminta untuk membuat proses perkalian matriks, namun perkalian matriksnya dari kolom matriks B ke baris matriks A. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk codingannya. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan hidden IO stream untuk menggunakan fungsi input, output, dan juga inline. Terus kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan titik dua berulang kali di setiap awal perintah. Lalu kita memulai blok utama program int main dengan membuka kurung perawal. Oke, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabelnya. Nah, di sini dengan tipe data integer itu ada variabel m, n, o, i, j, dan k. Oke, di sini yang pertama kita ingin menampilkan terlebih dahulu teks ke layar. Di sini kita ingin menampilkan matriks A itu ukurannya adalah M kali N, dan juga matriks B itu ukurannya adalah N kali O. Untuk syarat perkalian matriks, sebagaimana yang kita ketahui, itu untuk baris di matriks pertama itu sama dengan jumlah kolom di matriks kedua. Oke. Jadi di sini kita akan meminta untuk inputan nilai dari si M ini, karena kan A itu M kali N ya. Maka nilai M-nya ini nanti akan kita minta inputan dari user, lalu akan disimpan ke dalam variabel M. Setelah itu kita akan meminta inputan untuk nilai N. Nah, untuk nilai N ini, dia akan disimpan untuk ukuran matriks di matriks A dan juga matriks B, karena di sini sama-sama menggunakan N. Sedangkan O ini adalah untuk bagian kolom untuk matriks B. Nah, di sini eh, nantinya akan diinputkan oleh user, lalu akan disimpan ke dalam variabel O. Oke, selanjutnya di sini kita terlebih dahulu mendeklarasikan untuk array matriksnya. Nah, jadi dia ada array untuk matriks A, itu ukurannya tadi adalah M dikali N. Lalu untuk matriks B, itu ukurannya adalah N dikali O. Dan juga kita membutuhkan salah satu eh, tempat tambahan. Nah, tempat tambahan ini kita berikan dia sebagai matriks C dengan ukurannya itu adalah M dikali O. Jadi sebagaimana yang kita ketahui untuk perkalian matriks, jika kita mengalihkan matriks M kali N dengan matriks N kali O, maka hasilnya akan menjadi matriks M dikali O. Makanya di sini untuk ukuran matriksnya itu adalah M, O. Oke, selanjutnya di sini yang pertama kita lakukan adalah kita meminta inputan dari user atau dari pengguna. Di sini kita menggunakan perulangan sebanyak 2 kali untuk baris dan juga kolom. Nah, untuk yang pertama itu untuk barisnya. Jadi kita masukkan kita inisialisasi terlebih dahulu, I-nya itu sama dengan 0, lalu I-nya itu kurang dari M, dan dia melakukan perubahannya itu I++. Lalu untuk yang kolom, itu kita inisialisasi J-nya sama dengan 0, lalu J-nya kurang dari N, dan juga J++. M ini kita dapatkan dari ukuran matriks yang ini, lalu yang bagian J ini kita dapatkan dari bagian yang N. Lalu selanjutnya, kita kita input nilai dari matriks A, indeks ke I, dan baris ke I, dan kolom ke J. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk memasukkan elemen matriks B-nya. Itu juga kita menggunakan perulangan yang sama, hanya saja yang membedakan itu adalah di bagian kondisinya. Nah, ini kita sesuaikan dengan ukuran matriks. Karena matriks B tadi itu adalah N kali O, maka untuk baris yang perulangan I ini kondisinya itu kecil dari N. Sedangkan kolomnya itu kecil dari O. Oke. Selanjutnya, karena kan ini kita akan melakukan penjumlahan ya nantinya setelah bilangannya tersebut dikalikan. Jadi nanti eh, baris dari matriks A akan dilakukan perkalian dengan kolom di matriks B, lalu juga akan menjumlahkan. Maka untuk menyimpan hasil penjumlahannya ini, kita membutuhkan matriks yang baru. Nah, itu adalah matriks C tadi. Nah, di sini kita menggunakan identitas penjumlahan.
Yang mana kalau misalnya kita ingin menjumlahkan sesuatu dengan salah satu variabel terbaru, maka kita memerlukan angka terlebih dahulu. Agar hasilnya tidak berubah, maka angkanya ini adalah nol. Jadi di sini kita membuat matriks dengan elemennya semuanya adalah nol. Maka kita buat perulangan kembali untuk I dan J tadi dengan ketentuannya di kondisi ini mengikuti dengan baris dan juga kolom yang telah disesuaikan di awal tadi. Untuk C itu kan M kali O, maka di sini juga M kali O. Lalu kita melakukan proses untuk matriks C elemen ke I, J, maka dia akan memasukkan nilainya dengan nol. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut untuk ke perkalian matriksnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi, kalau misalnya biasanya matriks itu kan dari baris matriks ke A akan dikalikan ke kolom matriks ke B. Kali ini sebaliknya. Nah, dia akan mengalihkan dari kolom matriks B ke dalam baris yang A. Maka kita mulai dari kolom terlebih dahulu. Maka tadi J ini kan sebagai kolom. Berarti J ini yang kita tuliskan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang akan berubah terlebih dahulu kan bukan kolomnya, tapi barisnya. Nah, maka barisnya kita lakukan perulangannya itu perulangan kedua. Oke, selanjutnya kita melakukan perulangan kembali. Kali ini perulangannya itu adalah untuk menjumlahkan hasilnya. Karena tadi dia akan melakukan perkalian dari kolom ke baris, maka nanti kan dia akan membutuhkan eh, tempat untuk menjumlahkan. Nah, tempat untuk menjumlahkannya ini kita bisa dapatkan dari melakukan perulangan tambahan. Nah, perulangan tambahan itu kita jadikan dia sebagai K di sini. Nah, lalu ini ketentuannya adalah ini kecil dari O, karena tadi kan untuk matriks C itu dia kolomnya dia sebanyak O. Terus ini karena barisnya yang bakal berubah, maka tadi untuk yang bagian baris ini kita isi dengan eh, kondisinya itu kecil dari M. Nah, lalu yang ini karena kita akan mengalihkan dia ke dalam baris matriks yang A. Nah, untuk baris matriks yang ke A itu, maka kita buat dia kecil dari N. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan penjumlahan. Untuk matriks indeks ke IJ, maka dia akan melakukan penjumlahan dengan dirinya sendiri ditambah dengan hasil dari B dikali K indeks ke KJ dikali dengan matriks A indeks ke IK. Oke, ini kalau misalnya kita melakukan perkalian matriks biasa, baris dikali kolom, maka seharusnya di sini itu adalah matriks A IK lalu B KJ. Nah, ini hanya dibalikkan saja, karena ini akan mengalihkan dari kolom ke baris. Selanjutnya, kita ingin memunculkan matriksnya tadi. Setelah kita inputkan matriksnya tadi kan, ini dia masih dalam bentuk baris ke bawah ya, belum dalam bentuk matriks. Maka kita di sini bisa menampilkan matriksnya terlebih dahulu. Dengan cara kita melakukan perulangan kembali. Ini perulangannya akan sama seperti yang tadi, bagian ini. Hanya saja kita di bagian perulangan yang kedua ini kita melakukan output. Kita melakukan output untuk menampilkan nilai dari matriks A elemen ke IJ. Lalu kita berikan tanda spasi agar dia tidak berdempetan. Selanjutnya di luar dari for yang ini kita melakukan end-line. Berarti dia akan membentuk ke baris baru. Nah, begitu pula untuk yang matriks B. Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil perkalian dari matriks B tadi dikali matriks A. Berarti, kita melakukan ulangan yang sama, hanya saja untuk ketentuannya di sini kita menggunakan I kecil dari M dan J kecil dari O, karena itu adalah baris dari si matriks C tadi sebanyak M, lalu kolom dari matriks C tadi adalah sebanyak O. Lalu kita outputkan nilai dari elemen yang ada di dalam array C indeks ke IJ. Makanya kita berikan inline juga agar dia bisa lanjut ke baris selanjutnya, agar dia berbentuk persegi. Di sini kita bisa coba untuk running. Oke, jadi di sini kita mau input nilai n-nya. Misalnya kita taruh m-nya adalah 2, lalu n-nya 2, dan o-nya itu 1, biar dia tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk elemen dari matriks A.
Nah, dari matriks A kita mau dia 1, 2, 3, 4. Lalu untuk elemen matriks B itu adalah 5, 6. Nah, maka dia tadi ditampilkanlah terlebih dahulu untuk matriks A-nya tadi. Lalu ditampilkan matriks B-nya tadi. Nah, ini cuman ke bawah karena tadi untuk nilai N-nya itu, untuk nilai O-nya, maaf, untuk nilai O-nya atau kolom dari matriks B itu hanya satu. Sedangkan barisnya ada dua. Oke, lalu selanjutnya dia menampilkan hasil kali dari kolom matriks B dikali dengan matriks A. Nah, ini jika kita coba dengan perkalian matriks biasa, baris dikali kolom, hasilnya akan sama. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan eh, logika programnya. Oke, jadi program ini itu bertujuan untuk melakukan operasi perkalian dua buah matriks, yaitu matriks A yang berukuran 4, berukuran M dikali N, dan juga matriks B berukuran N dikali O. Selanjutnya, untuk logika programnya ini, kita itu melakukan perkalian matriks di mana elemen pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks hasil itu diperoleh dari jumlah perkalian elemen-elemen baris ke I pada matriks A dengan elemen kolom ke J pada matriks B. Lalu, program ini akan meminta input untuk dimensi matriksnya atau ukuran matriksnya tadi. Lalu, akan disimpan ke variabelnya masing-masing. Setelah itu, dan dilakukanlah proses penghitungan tadi menggunakan perulangan yang bersarang tiga tingkat atau triple nest loop. Nah, itu tadi untuk perulangan yang IJK tadi. Lalu kita akan menampilkan hasilnya itu ke layar. Ya, kita lanjut untuk penjelasan program. Mungkin karena tadi sudah dijelaskan pada saat coding, maka mungkin di sini kita masuk sedikit saja. Untuk filenya itu file headernya itu kita menggunakan IOStream untuk input output. Lalu kita juga menggunakan instruksi using namespace std agar kita itu tidak perlu mengawali setiap perintah itu dengan std titik dua titik dua. Selanjutnya kita mendeklarasikan fungsi integer main itu sebagai fungsi utama. Lalu kita mendeklarasikan variabel mno ijk. Terus juga kita menampilkan tadi teks ke layar untuk dimensi matriksnya itu. Selanjutnya kita meminta untuk inputan MNO, lalu kita memesan ruang untuk matriks. Nah, matriks untuk matriks A, matriks B, dan juga matriks C. Selanjutnya, kita itu menampilkan terlebih dahulu tadi teksnya untuk sebelum penginputan. Terus kita itu melakukan perulangan. Kita melakukan perulangan untuk kita mengisi elemen-elemen matriks A, B, dan juga C tadi. Selanjutnya kita melakukan perkalian dari kolom matriks B ke baris matriks A. Selanjutnya akan disimpan ke dalam matriks C. Lalu terakhir akan ditampilkanlah untuk hasil dari matriks-matriks tadi. Dia akan menampilkan matriks A, matriks B, dan juga hasil dari perkalian atau si matriks C. Oke. Nah, kita masuk ke penjelasan running. Ini yang sudah dicontohkan tadi. Nah, kita misalkan tadi inputnya M-nya adalah 2, N-nya 2, dan juga O-nya adalah 1 dengan elemen A-nya tadi 1, 2, 3, 4, dan juga B-nya itu 5, 6. Oke, jadi tadi yang pertama itu adalah muncul teks permintaan input dimensi. Jadi tadi user mengetik M-nya 2, N-nya 2, dan juga O-nya 1. Lalu user juga menginput elemen dari matriksnya tadi untuk matriks A dan juga dari matriks B. Selanjutnya dia masuk ke perkalian untuk mengalihkan kolom dari matriks B ke baris matriks A. Nah, di sini untuk J yang sama dengan 0. Nah, dia kan perulangannya itu dimulai dari J ya tadi. Nah, dia itu akan mengalihkan dari kolom pertama B, terus dia masuk ke dalam for lagi yang di dalam. Nah, itu ketika I-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya dia melakukan perulangan yang K tadi. Untuk K-nya sama dengan 0. Berarti untuk C, indeks ke 00, itu diisi nilainya dengan 0, ditambah dengan nilai dari si B elemen ke 00, dikali dengan A elemen 00. Maka tadi 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Oke, mungkin ini seterusnya. eh, Tidak perlu terlalu dijelaskan. Mungkin di bagian yang ini, keduanya saja. Untuk ketika K-nya sama dengan 1, nilai C00 tadi kan sudah diperbarui dengan nilai yang terbaru ya. Lalu dia akan menjumlahkan dengan nilai perkalian dari
kolom matriks B yang satu satu nol dikalikan dengan A 01. Lalu hasil dari si C tadi yang 5 itu dijumlahkan dengan 6 dikali 2. Lalu hasilnya adalah 17. Ini akan disimpan ke dalam matriks C indeks ke 00. Begitu pula untuk yang lanjut ke iterasi kedua. Nah, ketika ini sudah selesai, dia akan kembali lagi ke bagian atas. Dia akan memperbarui nilai I-nya. Nah, di sini nilai I-nya diperbarui, maka ini akan diperbarui nilainya. Dan juga ini nilainya diperbarui, karena tadi ini indeksnya BJK dikali AIJ. Oke, ini secara keseluruhan prosesnya sama seperti yang di atas tadi. Lalu, ketika sudah tidak memenuhi lagi kondisi ini, maka dia akan keluar dari perulangan yang perkalian. Lalu, program akan menampilkan visualisasi matriks A dan matriks B, lalu akan muncul tampilan hasil kali, yaitu tadi 17 dan 39 yang kita dapatkan dari proses pencarian nilai. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode, di sini kita eh, memesan array-nya terlebih dahulu tadi. Ada matriks, ada array A, B, dan juga C dengan eh, indeksnya itu dari 0 sampai dengan n kurang 1 dan 0 sampai dengan n kurang 1 itu untuk matriks A. Lalu matriks B itu dari eh, indeks 0 sampai dengan n kurang 1 lalu 0 sampai dengan o kurang 1. Lalu ada matriks C dengan arraynya itu 0 dari 0 sampai dengan m kurang 1 lalu 0 sampai dengan 0 kurang 1. Dengan ketiga array ini dengan tipe datanya adalah integer. Lalu ada variabel MNOIJK dengan tipe datanya itu adalah integer. Lalu kita memulai program. Di sini kita membaca nilai untuk M, N, dan O. Lalu kita melakukan perulangan. Nah, perulangan yang pertama ini tadi adalah untuk menginput matriks, untuk menginput elemen matriks ke dalam array A indeks ke IJ. Oke, begitu pula untuk seterusnya di bawah itu dia mengikuti program kita yang sudah dibuat tadi. Yang membedakan di sini adalah tanda sama dengan kita ganti dengan panah mengarah ke kiri. Lalu begin dan end ini untuk menggantikan tanda kurung perawal buka dan juga kurung perawal tutup. Lalu jangan lupa untuk akhir program kita akhiri dengan end diberikan tanda titik di akhirnya. Selanjutnya, kita bisa masuk ke dalam flowchart. Oke, di sini kita tadi dimulai dengan menginputkan nilai M, N, dan juga O. Lalu kita melakukan perulangan. Nah, di perulangan ini untuk perulangan yang pertama, untuk kita menginput elemen dari si A indeks ke IJ. Nah, dia melakukan perulangan yang I, lalu kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, dia masuk ke J. Jika dia memenuhi kondisi yang J, maka dia akan meminta inputan untuk elemen matriks A, indeks ke IJ. Lalu dia akan melakukan J++ dan kembali ke perulangan J. Nah, ini akan berulang sampai kondisinya sudah tidak memenuhi lagi. Jika sudah tidak, maka dia melakukan I++ dan dia kembali ke perulangan di atas. Nah, di perulangan I ini, jika dia masih memenuhi, maka dia akan melakukan proses yang sama lagi. Sampai akhirnya si I ini sudah tidak memenuhi, dan dia akan melanjutkan proses yang sama yang diulangi untuk menginput matriks B. Setelah matriks B ini tadi selesai kita inputkan, kita akan lanjut untuk mendeklarasikan nilai nilai awal dari si matriks C atau matriks yang akan kita jadikan tempat untuk penjumlahan tadi. Oke, di sini kita melakukan perulangan kurang lebih sama, hanya saja yang membedakan di sini tadi untuk input, maka di sini kita melakukan proses karena kita akan langsung memasukkan nilainya dengan 0. Setelah keluar dari perulangan untuk memproses matriks C, kita masuk lagi untuk ke dalam perkaliannya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan triple nest loop. Karena dia ada for dalam for, lalu di dalamnya ada for lagi. Nah, dia akan melakukan perulangan J ini, jika dia memenuhi, dia akan melakukan perulangan I. Nah, jika perulangan I ini dipenuhi, maka dia akan melakukan perulangan yang K. Lalu jika K dipenuhi, maka dia akan melakukan proses CIJ plus sama dengan BKJ dikali AIJ. Eh, iya.
Selanjutnya dia melakukan K++ dan kembali ke perulangan yang K. Lalu ini akan berulang sampai dengan dia mendapatkan kondisi di mana dia sudah tidak memenuhi kondisi ini lagi. Lalu dia keluar melakukan I++ dan kembali ke perulangan I. Di perulangan I, ketika dia memenuhi, dia akan mengulangi proses tadi. Tapi jika tidak, dia akan melakukan J++. Nah, jika si J++ ini dipenuhi kondisi yang ini, maka dia akan melakukan perulangan yang dua di bawahnya tadi, di dalamnya tadi. Selanjutnya, setelah kita melakukan perkalian dan menyimpan hasilnya tadi ke CIJ, kita akan menampilkan nilai dari si matriks A, B, dan juga C. Untuk menampilkan itu sama aja dengan cara menginputkan tadi, hanya saja karena yang tadi diminta si in, berarti ini kita si out. Nah, untuk bentuk, dia bentuknya sama aja. Oke, selanjutnya karena tadi yang terakhir kita menginputkan mengoutputkan matriks C, maka kita N-nya berada di sini. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.